Jadi Bapak minumannya Tiolong. Tiolong, ya Pak, Tiolong. Sebenarnya sama sih dengan teh lain. Oh sama. Cuma kalau Tiolong itu kan meningkatkan menghilangkan pH. Yang tadinya orang duduk di sini asamnya tinggi, emosinya tinggi. Tapi kalau sudah minum ini, Wow. pH-nya Hebat juga deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami, saya Herian SMM. Saat ini berada di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, tanggal 10 Juli 2025. Sudah hadir bersama kami Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, Bapak Eben Nesir Silalahi SHMA. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Pagi, semangat Pak. Waduh, Ya. pagi ini semangat sekali sepertinya Pak. Harus seperti itu Pak. Harus seperti itu Pak. Oke. Supaya kalau nadanya lebih semangat, kita juga motivasi bekerja lebih semangat lagi. Semangat. Jadi rekan-rekan sekalian, kita lihat petinggi Kejaksaan Ogan Ilir juga semangat sekali, apalagi staf-staf di bawahnya. Oke, ini latar belakang Bumi Caram Segugu. Ini pertama kali kalau ada tamu masuk di kejaksaan ini, baca ini dulu begitu Pak. Kita harus searah dengan kearifan lokal dari pemerintah daerah, sehingga kita sama satu arah, satu tujuan. Satu arah, satu tujuan. Satu gelombang, satu frekuensi dalam peningkatan pelayanan publik Dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Oke Pak. Ya. Jadi kami kepingin tahu Pak, kejaksaan ini fasilitasnya apa saja Pak? Karena ini kan untuk melayani publik gitu Pak. Ya. Jadi kalau misalnya ada masyarakat mau berkunjung, mungkin melaporkan perkara ataupun konsultasi, ini ada apa saja nih Pak? Ya. Memang untuk beberapa saat ini kita sementara memperbaiki pelayanan publiknya. Semua urusan yang berhubungan dengan pelayanan di kejaksaan, untuk awal-awalnya kita serahkan ke pelayanan satu pintu, sehingga semua yang berhubungan ini kepada petugas-petugas. Jadi tidak langsung bertemu dengan jaksa, tetapi kepada petugas pelayanan. Pada petugas pelayanan. Ya, seperti itu. Sehingga kemana sasaran mereka bekerja, mau ditemui, apakah datun, pidum, pitsus, itu setelah mereka register, paling lama sekitar 5 menit mereka langsung bertemu dengan siapa yang mereka mau ajak konsultasi atau komunikasi. Setelah mereka tahap register sudah selesai, didapatkan ruang tunggu, mereka langsung ke ruangan sebelah, ada pelayanan khusus tertentu di ruangan depan saya, seperti itu Pak. Oh seperti itu. Ya. Artinya cepat sekali pelayanan. Ya. Semua fasilitas kita penuhi, kebutuhan air minum, kopi. Air minum mana juga. Seperti itu. Kopi ada, airnya ada. Tapi kalau bakso tidak ada sih Pak. Oh. Gitu. Ya. Oke. Nah, artinya Pak, Bapak sudah beberapa lama jabat di Ogan Ilir? Ya, kurang lebih 12 bulan. Oh, 12 bulan. Oh, berarti 1 tahun ini Pak? Ya. Oh, 1 tahun. Nah, ya kami sebagai mewakil publik ini kepingin tahu juga nih Pak, apa yang sudah dilakukan Bapak selama di Ogan Ilir kan? Kayak gitu. Karena Pak, masyarakat di luar sana tahunya bahwa kejaksaan ini Pak mengurusi perkara. Padahal banyak sekali urusan di selain perkara. Memang mungkin sambil jalan Pak? Ya. Oke. Memang sesuai dengan ketentuan undang-undang, tugas kejaksaan itu melakukan penegakan hukum, khususnya di penuntutan. Oh, penuntutan. Tetapi ada tugas-tugas lain juga yang di luar itu yang diberikan oleh undang-undang. Ya, seperti contohnya tugas-tugas lain kita itu dalam hubungan keperdataan. Kita memfasilitasi pemerintah daerah ataupun masyarakat terkait dengan hal-hal yang di luar penanganan perkara pidana. Oh, perkara pidana. Seperti itu. Gitu Pak. Nah, artinya kejaksaan ini tidak hanya menangani soal perkara saja Pak. Nah, mungkin ada pembinaan. Di luar perkara pidana pun ada kita melakukan. Memang ada beberapa program seperti RJ. Tidak semua perkara-perkara pidana itu harus selesai di
pengadilan. Oh, begitu. Harus juga kita maafkan kalau memang perkaranya di bawah 5 tahun. Ya. Para pihak atau sepakat begitu, sepakat ya, untuk tidak lebih bagus mereka bisa menyelesaikan perkaranya, kita dimaafkan dengan proses. Artinya disediakan ruang untuk itu. Nah, itu apa sih namanya nih, Pak? Kalau di antara kedua belah pihak sepakat menghentikan di kejaksaan, ini apa maksudnya? Itu penghentian perkara di penuntutan, namanya restoratif justice. Restorasi justice. Ya. Ini seperti ini pelayanan publik kita. Ini area merokok. Merokok. Ya. Artinya boleh juga merokok, Pak. Bisa. Tapi disediakan tempat di sini. Tidak di dalam, Pak ya? Nggak bisa karena ada AC. Ada AC seperti itu. Oh, jadi rekan-rekan sekalian, kalau mau merokok juga disiapkan oleh Kejaksaan Negeri Gunung Ilir, tapi di luar. Ya. Oke, ini apa nih, Pak? Jalur pemandu untuk pelayanan publik. Oh, jalur pemandu. Dari pos depan kalau mereka pos depan masuk, mereka akan di guide, diarahkan sehingga mereka tadi ke TSP. Oh, TSP. Paling lama sebulan tadi setelah mereka register kemana tujuan, 5 menit langsung bertemu dengan orang akan dituju. Artinya di sini sudah ada petunjuk mau kemana begitu, Pak. Seperti itu. Jadi karena tamu ini ya kadang-kadang nyasar nih, Pak. Nanti masuk ruang Pak Kajari. Kita memang di kantor ini ada area merah, ada area hijau. Oh, di dalamnya? Ya, ada area merah, ada area hijau. Nah, ini apa nih, Pak? Maksudnya tujuannya area hijau itu memang fasilitas yang harus yang bisa di tempat umum. Area merah nggak bisa lagi yang orang lain masuk tanpa persetujuan. Oh, tanpa persetujuan. Karena ada tempat-tempat khusus begitu. Karena area-area itu kita akan membedakan tadi, ini sudah proses penegakan hukum, tidak boleh ada gangguan. Oh, ada gangguan. Ya, seperti itu. Biar fokus begitu, Pak. Fokus, ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut mungkin kita ke belakang, Pak. Menonton ya tidak menginginkan, Pak, kalau misal kejaksaan menangkap kepala dinas misalnya atau menangkap katakanlah eksekutif lah, tidak diinginkan seperti itu. Mungkin ada semacam antisipasi dari kejaksaan agar tidak terjadi penindakan seperti itu. Nah, karena terus terang saja, Pak, kita tidak enak juga menonton seperti itu. Nah, ini mungkin dari kejaksaan juga seperti apa nih, Pak? Memang penegakan hukum itu tidak serta-merta harus dilakukan penindakan. Iya, penindakan. Harus diutamakan pencegahan. Di awal kita itu selalu mengimbau, bahkan ada hubungan yang lebih dekat lagi dalam preventif terkait dengan penanganan masalah. Masalah. Kita selalu mitigasi risiko. Di awal-awal di setiap kegiatan kita selalu mengedepankan asas preventif. Biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan itu diawali dengan, kalau di Intel itu ada seperti kita ada penyuluhan hukum itu program atau proyek PSN kita dampingi. Oh, didampingi. Ya, didampingi sehingga kontrak pekerjaan itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan proyek itu. Sehingga kita mitigasi risiko terhadap ancaman gangguan maupun setelah itu. Sehingga kita kurangi risiko-risiko yang berhadapan dengan hukum. Oh, dengan seperti hukum. Itu terhadap proyek-proyek strategis daerah. Pendampingan itu di bidang Intel. Kalau di bidang perdata, kita melakukan pendampingan di bidang kepertanian dan tata usaha negara. Tujuannya juga supaya ke depan kita mitigasi risiko supaya tidak terjadi delik di akhir pekerjaan. Tapi itu harus dengan mufakat baik yang didampingi maupun para pihak, karena kita akan mengambil keputusan sesuai dengan hasil yang diberikan, masukan-masukan seperti itu. Sehingga memang penanganan masalah itu lebih bagus diselesaikan tanpa melalui jalur pengadilan. Oh, begitu. Gitu. Nah, artinya kejaksaan selama ini selain menangani perkara tadi sudah ada pendampingan yang sudah dilakukan. Ya. Dan pendampingan itu di awal terkait banyak proyek-proyek fisik. Di awal sebelum pelaksanaan pekerjaan itu dilaksanakan, kita sudah meminta fakta integritas masing-masing para pihak. Ini sebelum nih, Pak? Ya, pada sebelum dijalankan.
Kemudian pada saat pelaksanaan pekerjaan mereka harus menjelaskan apa pekerjaannya, jenis pekerjaannya apa, metode pekerjaannya apa. Oh, iya. Seperti itu. Sehingga risiko-risiko ke depan bisa kita kalkulasikan. Oh. Di akhir setelah pekerjaan selesai, kita bersama-sama dengan tim audit internal, biasanya itu dengan inspektorat, untuk memastikan bahwa rekanan itu sudah menyerahkan barangnya sesuai dengan kontrak atau spesifikasi itu dalam kontrak. Sehingga kesalahan hitung pekerjaan itu risikonya sudah kita perkecil. Oh. Memang di tahun kemarin itu beberapa pekerjaan yang kita dampingi sejak tahun 2024 sampai sekarang itu resiko terhadap baik volume maupun kualitas pekerjaan itu lebih baik. Oh, itu lebih baik. Ya, itu dibanding sebelumnya, Pak. Sebelumnya. Oh. Itu dilihat dari temuan-temuan dari pemeriksaan eksternal dari BPK. Oh, dari BPK. Ya, Bapak bisa cek nanti apa hasil pemeriksaan audit di tahun 2025. 2025. Informasi yang kami dapat, ya, fisik masih lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dari tahun-tahun sebelumnya. Temuan-temuan di bawah sekitar 1,5%. Oh, itu artinya ada peningkatan, perbaikan. Ya, seperti itu. Nah, artinya kejaksaan ini sudah melakukan pembinaan-pembinaan. Ya, seperti itu, Pak. Nah, karena seperti ini, Pak, pembinaan ini kalau ada semacam kepala dinas atau instansi lain ke kejaksaan ini sudah diponis oleh masyarakat nih, Pak. Waduh, ini ada kepala dinas, ini kejaksaan, ini kasus apa? Oh, padahal mungkin pembinaan ataupun ada kegiatan lain. Nah, ini gimana, Pak, menghilangkan asumsi masyarakat agar tidak ya negatif terus gini, Pak? Ya, memang persepsi masyarakat bahwa kalau datang ke kantor kejaksaan seolah-olah ada masalah pidana. Yeah. Padahal penanganan di kejaksaan itu tidak serta-merta yang berhubungan dengan perkara pidana. Yeah. Ada hal-hal di luar itu. Betul. Ya kan? Ada hal-hal di luar itu sehingga image ini harus kita rubah. Yeah. Itu. Nah, kalau ini apa nih, Pak? Kantin, Pak? Ini kantin. Ya, sangat sederhana sekali. Oh, iya. Cuma kita berusaha berusaha membuat senyaman mungkin. Tapi mungkin dalam 1 minggu lagi mungkin kita beneri. Oh, ini kantin ini, Pak. Sehingga membuat lebih nyaman lagi. Ini memang sangat sederhana seperti itu, Pak. Jadi saya lanjut lagi, Pak, ya. Iya, Pak. Memang ada eksis masyarakat kalau dia datang ke kejaksaan seolah ada perkara pidana. Nah, ada perkara. Padahal bukan seperti itu. Ya, benar. Banyak tadi tugas-tugas preventif, hal-hal yang sifat preventif, bahwa kejaksaan itu ada tugas-tugas lain di bidang perdata dan tata usaha negara, ya, yang kawan-kawan dari Satker atau pemerintah daerah, kalau ada sesuatu yang menurut dia ragu-ragu, bisa dia tanyakan kepada JPN, konsultasikan ke JPN. Ini ada masalah, ada persoalan yang takutnya ke depan itu berisiko bermasalah hukum. Begitu. Ya, ada berisiko hukum. Itu dapat dikonsultasikan dengan di bidang perdata dan tata usaha negara atau di bidang intel, sehingga risiko-risiko ke depan itu dapat kita bisa mitigasi. Seperti itu, Pak. Nah, makanya image-image yang negatif inilah salah satu yang harus dihilangkan. Karena begini, Pak, kadang-kadang instansi lain ragu juga konsultasi. Nah, ini saya mau konsultasi kejaksaan, tapi kalau sudah ada kejaksaan, wah, saya ini sudah dilihat oleh masyarakat, ada apa kok kejaksaan? Pasti ada kasus apa gitu. Nah, gini, Pak. Seperti itulah ya image masyarakat yang kita harus rubah. Selama beberapa saat ini kita merubah wajah kejaksaan. Betul. Ya, rubah kejaksaan bahwa ini adalah bukan semata-mata kantor yang orang berhubungan dengan pemidanaan, tetapi ada hal-hal lain di luar itu, ya. Konsultasi hukum harus tidak seharusnya juga datang ke tempat ini. Kami juga buka dalam bentuk email. Kita buka juga dalam bentuk di medsos atau dalam bentuk seperti apa? Halo JPN. Bisa dia bikin laporan melalui WA. Itu bisa. Konsultasinya seperti itu. Artinya jalannya luas dan terbuka, Pak. Ya.
Ya, saya berpikir seperti ini Pak, bahwa kita lebih bagus kalau ada suatu masalah hukum yang tidak bisa terbuka. Nah. Jadi kalau umpamanya nggak bisa langsung dengan itu tidak bisa, artinya pada saat contoh di bidang perdata dia nggak bisa langsung ketemu dengan Kasidatun atau JPN. Dia bisa menggunakan sarana medsos melalui Halo JPN yang sudah disiapkan. Sudah siap oleh kejaksaan. Itu ya. Masyarakat juga kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan keperdataan, dia juga tidak harus datang ke sini. Tidak harus datang. Dia dengan menggunakan fasilitas Halo JPN itu akan dilakukan konsultasi. Oh, langsung masuk ke apa semacam media di aplikasi. Itu kalau, dibaca oleh pimpinan. Kalau juga, mereka Pak. Juga nanti ragu-ragu atau agak pelayanan publiknya nggak mau ketemu di kantor kejaksaan, kami ada buka juga PTSP di MPP di pemerintah daerah yang dibuka. Pelayanan publik. Di situ juga kalau umpamanya sudah confirm bahwa minta dilayani di situ, kami juga menurunkan JPN atau jaksa untuk membuka konsultasi. Sehingga resiko-resiko apa ya harusnya di luar apa istilahnya image bahwa di sini persoalannya pidana ada seperti itu. Nah, tapi kalau sudah dibina masih nakal juga, ya terpaksa ditindak begitu, Pak. Ada satu hal, setiap laporan pengaduan harus diklarifikasi. Klarifikasi. Jadi pelapor-pelapor yang memberikan adanya suatu indikasi perbuatan pidana, itu tidak serta-merta harus diperiksa yang terlapor. Ini makanya Pak, masyarakat ini begitu lapor hari ini, ya sore nanti harus ditangkap. Nggak bisa. Jadi gimana nih Pak? Kadang kalau ada laporan pengaduan, laporan pengaduan itu akan diteliti ternyata unsurnya benar apa tidak. Ya toh, apakah sifatnya subjektif atau objektif? Betul. Nah, itu nanti dari telahan teknis ini harus diklarifikasi dulu pelapor. Kalau pelapornya bisa memberikan bukti yang cukup, berarti unsur-unsur laporan pengaduan terpenuhi. Itu jangka waktu kurang lebih kita butuhkan waktu kurang lebih 10 sampai 12 hari. 10 sampai 12 hari. Kalau laporan pengaduannya tidak ada indikasi, tetapi itu merupakan suatu pelanggaran administrasi, kami serahkan kepada apa istilahnya kepada pemeriksaan kepatuhan dalam situ pemeriksaan internal di satuan kerja. Misalnya Pak, di situ ada pelanggaran etika atau disiplin, kami serahkan kepada inspektorat. Kalau administrasi, inspektor termasuk juga seperti itu. Karena yang bisa ditangani di sini hal-hal yang berupa perbuatan melawan hukum. Artinya sudah ada pidana. Kalau dia sifatnya keperdataan, ya kita serahkan kepada para pihak. Artinya tidak semua persoalan misalnya seperti katakanlah di pemerintah daerah, tidak semua kasus itu dilimpahkan ke APIP atau inspektorat. Kalau misalnya ada kaitan dengan pidana. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan laporan pengaduan yang mengandung unsur pidana itu akan diteliti. Diteliti paling lama kita itu ya 2 minggu lah ya. 2 minggu. Kalau tapi rata-rata di sini 10 hari saya harus minta kejelasan terhadap laporan pengaduan. Takutnya laporan pengaduan itu ada duplikasi. Sudah dilaporkan di APH yang satu, yang lain. Karena merasa tidak dilayani, dilaporkan ke sini. Itu kita harus klarifikasi. Seperti itu. Kasus yang sama. Kalau sudah ditangani, ya kita tetap memberitahu bahwa perkara ini tidak bisa ditangani karena sudah di tempat lain. Seperti itu. Jadi tidak bisa diproses 2 kali. Tidak bisa. Kita harus sama-sama sama-sama memahami tupoksi masing-masing. Karena penanganan perkara pidana ada kejaksaan, ada kepolisian, ada KPK. Pada saat penegak hukum sudah bekerja, kita tinggal menunggu aja proses seperti itu. Nah, sekarang kan zaman digital, Pak. Zaman media sosial. Ada laporan. Ini kan belum tentu kebenaran. Tapi sudah diadili nih, Pak. Sudah habis-habisan. Di media, di medsos sudah habis-habisan, seolah-olah sudah tersangka. Padahal dari kejaksaan saja ini belum diproses. Nah, ini gimana tanggapan Bapak? Ya, memang proses penanganan perkara itu bagaimana alat bukti. Kalau alat buktinya cukup,
dalam waktu dekat, ya, kalau pengumpulan alat bukti itu kan paling cepat itu kita 3 bulan. 3 bulan. Tetapi kadang kan pengumpulan alat bukti berhubungan dengan apa, stakeholder. Seperti contoh dalam penanganan perkara kita berhubungan dengan BPK, BPKP. Kemudian juga untuk audit itu Pak ya? Audit ya. Audit itu juga BPKP juga kan akan berhubungan juga dengan instansi yang di atasnya untuk memastikan apakah perhitungannya sudah benar apa tidak. Jadi ada prosesnya yang apa. Kadang kita meminta perhitungan dengan kawan-kawan dari inspektorat. Pada saat sementara berjalan perhitungan, ternyata pemeriksa internal melihat ada benturan kepentingan, secepatnya dia beritahukan pada kita. Pada saat ada benturan, mungkin yang bersangkutan akan melimpahkan kembali bahwa kami tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan. Makanya kami cari lagi auditor yang lebih kompeten, seperti itu. Makanya kasus perkara pidana itu sepanjang alat bukti sudah cukup. Itu paling lama sebulan 2 bulan itu perkara akan dilimpahkan. Nah, kemudian kalau misalnya ada laporan pengaduan, ini Kejaksaan Negeri Oganilir saja yang melihat atau ini terkonek ke Kejaksaan Tinggi mungkin? Laporan perkara yang terkait dengan perkara tindak pidana khusus, semua keputusan itu kita konsultasikan dengan Kejaksaan Tinggi. Sehingga penanganan perkara kita itu lebih objektif. Ya, jadi tidak serta-merta kalau ada laporan pengaduan suka-sukanya penyidik, nggak bisa. Kita tetap mengkoordinasikan sehingga asas manfaat dan keadilan itu bisa tercapai. Nanti itu. Karena ya sebagian yang tidak paham Pak, wah ini Kejaksaan Negeri Oganilir tidak beres nih, saya mau Kejaksaan Tinggi. Ada juga seperti itu. Silakan seperti itu, karena setiap penanganan perkara di sini secara periodik setiap saat kita laporkan, baik secara hard copy dan soft copy-nya itu sudah naik Pak ya. Terus secara sistem juga di CMS itu terlihat Pak. Ini ada sistem. Kalau dia umpamanya belum naik dari penyelidikan atau ke penyidikan, di situ masalahnya apa? Kalau di penyidikan belum naik ke penuntutan, persoalannya apa? Ini terkoneksi ke Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi sampai Kejaksaan Agung. Ya. Secara periodik pun kami juga diawasi dari pusat. Artinya kerjanya itu sudah seperti sistematis. Ada sistem. Jadi kalau kami dalam tahun ini kinerjanya lemah ketahuan. Ada kinerja, umpamanya kinerjanya karena berbasis anggaran. Jadi kalau ini sekarang bulan 7. Kalau penyerapan anggaran itu masih sekitar 30%, berarti pegawai-pegawai di sini tidak bekerja. Ini dilihat dari Kejaksaan Agung, dari sistem tadi. Melalui anggaran. Artinya anggaran disesuaikan dengan pekerjaan. Apakah laporannya itu benar nggak? Kegiatan-kegiatan penyidikan, penuntutan berjalan enggak? Jadi sistem yang melihat. Dibaca oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung. Jika perkaranya ada istilahnya ulang tahun, sudah ada warning. Paling lama 2 bulan, 3 bulan harus segera tentukan sikap. Nah, seperti itu. Karena ada beberapa masyarakat yang tidak mengerti begitu. Pekerjaan itu beda-beda. Kejaksaan Negeri Oganilir sendiri, gitu kan, kasusnya sendiri. Maka ada sebagian masyarakat melapor Kejaksaan Agung, diterus ke Kejaksaan Tinggi. Nah, karena ketidaktahuan, padahal itu perkara itu sudah sampai Kejaksaan Agung begitu. Semua dalam bentuk pelaporan kita sudah beritahukan. Tapi di masa sekarang saya selalu koordinasi dengan selalu diskusi dengan seluruh bidang yang ada di sini, yang ada di Kejaksaan Negeri Oganilir, bahwa semua perkara yang memenuhi alat bukti, cukup alat bukti harus segera dibawakan ke penuntutan. Waktunya kita ada spare waktu, paling lama setahun. Kalaupun dia nanti melewati waktu karena alat bukti, artinya di tahun kedua kita harus menentukan sikap. Ini harus diproses atau tidak. Penyidikan atau penuntutan. Tapi saya selalu
diskusi dengan seluruh kasih bahwa kita harus terbuka, akuntabel. Sampai mana perkara itu, kalau dia umpamanya dilimpahkan ke penuntutan berarti cukup bukti. Kalau dia tidak cukup bukti, harus kepastiannya. Harus kepastian. Ya kan? Memang ada beberapa laporan pengaduan yang ditunggu-tunggu masyarakat. Ini sampai mana? Apakah naik ke penuntutan atau tidak? Ya. Tapi kami yakin dan percaya ya bahwa rata-rata yang berhubungan dengan tipikor itu berhubungan dengan audit. Dengan audit. Kalau auditnya sudah 99% menyatakan ada kerugian negara, perkara itu harus dibawa ke pengadilan. Oh, begitu, Pak. Mungkin dalam berapa minggu ini ada beberapa perkara yang akan kita naikkan ke penuntutan. Oh, itu berarti ada kerugian sudah mencapai 99%. Ya, artinya karena rata-rata kalau penanganan tipikor itu berhubungan dengan pasal 2 dan pasal 3. Itu pasal 2 kerugian negara. Nah, kerugian negara itu biasanya dihitung oleh auditor. Ya. Oh, artinya kita menentukan itu menunggu dari auditor. Oh. Jadi auditor itu juga kan melihat di kompleksitas perkara. Kalau perkaranya sederhana, ya paling-paling 2 bulan selesai. Kalau perkaranya ruwet karena harus klarifikasi beberapa pihak, oh itu makan waktu lama. Contoh nih kasus yang kita tangani, namanya kasus pertanahan itu kan pihaknya banyak. Ya, bisa lebih dari 100 orang. Ya. Stakeholdernya banyak. Ya. Itu harus teliti. Untuk menentukan tadi kerugian negara harus jelas, harus detail. Ya. Berapa kerugiannya. Cuma kan kadang masyarakat ini kapan. Iya betul. Malah kan perlu diskusi tadi, harus ada diskusi. Tapi kami yakin bahwa kawan-kawan auditor pasti sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas. Nah kemudian kalau pemerintah daerah seperti Bupati Pak, dia ada begitu dilantik, dia ada visi misi, artinya ada semacam otonomi daerah lah seperti itu. Jadi pekerjaan anggaran itu ya disesuaikan dengan visi dan misi bupati. Nah kalau kepala kejaksaan ini gimana Pak? Atau sama dengan pemerintah daerah kerjanya atau gimana nih Pak? Kalau kejaksaan sendiri kan dalam melaksanakan pekerjaannya ada rencana utama kinerja. Oh, ya. Itu Pak, ada IKU ya. Ada Renstra, ada visi misi juga kejaksaan. Jadi ada visi misi kejaksaan itu dituangkan dalam pekerjaan di dalam penuntutan Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Tetapi akan disesuaikan tadi dengan kearifan lokal. Visi misi pemerintah daerah seperti apa, visi kejaksaan seperti apa. Nanti kita beriringan sehingga penegakan hukum khususnya di Ogan Ilir itu mencerminkan kearifan yang ada lokal itu. Nah artinya itu visi misi kejaksaan Pak, bukan maksud saya begini Pak, ada visi misi bupati. Nah, artinya itu visi kejaksaan bukan visi misi Kajari kan? Begitu kan Pak? Nah, artinya bukan visi misi Kajari Pak. Itu visi misi kejaksaan. Nah, artinya sudah tersistem. Kita harus mengikut dari pusatnya seperti apa, dari wilayah seperti apa, nanti kita satukan penegakan hukumnya seperti apa. Karena masyarakat kan mau tidak mau harus pelayanan hukum yang baik, berkualitas, adil, harus punya manfaat, cepat, respon, kan seperti itu. Memang di depan, kalau seperti kemarin ya, kita sudah MOU lanjutan dengan pemerintah daerah. Apa-apa yang mau dilakukan pemerintah daerah sehingga visi dan misinya itu berjalan dengan baik. Karena di zaman sekarang untuk bekerja sendiri-sendiri nggak bisa lagi. Kita harus kerja bareng untuk mencapai tujuan bersama. Ya. Artinya sudah ada semacam MOU kepada pemerintah daerah. Jadi kalau pemerintah daerah umpamanya dari segi sektor pendapatan ada masalah, PAD-nya karena beberapa wajib pajaknya agak bandel macet, dia setelah ada MOU kita bisa melakukan kerjasama. Ada beberapa pekerjaan kita di Ogan Ilir terkait dengan pajak daerah. Setelah kita dampingi, kepatuhan meningkat. Itu. Terus berhubungan dengan BPJS. Itu BPJS kalau tidak salah BUMN ya. BUMN. Kita kerjasama juga. Beberapa yang berhubungan dengan itu selesai juga. Selesai. Artinya kerjasama itu membuahkan hasil.
Arti itu apa? Meningkatkan pendapatan daerah itu tidak hanya penindakan. Artinya MUU seperti itu sudah banyak meningkatkan pendapatan daerah gitu Pak. Memang untuk pendampingan Datun itu lebih mencerminkan mediasi. Mediasi. Ya, kalau mediasi memang kalau penegakan hukum ada namanya sanksi pidana. Ya, sanksi Tapi pidana. kalau kita sudah lakukan mediasi kita tidak lari ke sana. Ya. Kalau kita dampingi umpamanya satuan kerja, kita tidak berpikir ke arah pemidanaan. Kita berpikir bagaimana pemulihan keadaan ini bisa kembali. Jadi kita lebih utamakan yang bersifat kontrak atau keperdataan. Seperti itu. Nah, di sinilah Pak nanti ya khawatir, ini pendampingan apa penyelidikan? Enggak. Jadi kalau umpamanya, jadi sebelah tadi, pada saat di depan mereka sudah memberitahukan resiko A, resiko B, resiko C. Resiko-resiko inilah yang kita pecahkan. Sepanjang tadi informasi yang diberikan ini benar. Ya toh? Bahan-bahan dokumen detail yang diberikan itu benar. Karena tidak boleh ada salah satu memberikan data yang tidak benar karena hasilnya tidak benar. Betul. Pada saat yang bersangkutan memberikan informasi yang salah bisa menyebabkan kesimpulan salah. Kalau diketahui itu MOU kita tidak lanjutkan. Nah, artinya dari kejaksaan sendiri beda memandangnya. Artinya kalau pembinaan artinya bukan penyelidikan. Jadi kalau umpamanya ada suatu pelanggaran-pelanggaran, kita sudah beritahu, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini supaya di akhir nanti tidak ada masalah. Tidak ada permasalahan. Kalaupun dalam pelaksanaan pekerjaan, karena kita juga ada auditor, kalau kesalahan itu umpamanya volume pekerjaan atau fisiknya 1,5% aja, yang 1,5 sampai 2%, itu berarti metode aja yang salah. Kalau 1 sampai 1, jadi umpamanya ada kontrak, kontrak pekerjaan itu kita temukan potensi kekurangan volume kerugian 1,5%. Itu kekurangan metode aja. Metode perhitungan atau mungkin pada saat ada perbedaan persepsi. Betul. Itu. Tetapi kalau dari hasil auditnya, pada saat kita dampingi di atas 5%, berarti di situ sudah desain dari awal. Di atas 5%. Di atas 5% berarti ada niat jahat di situ. Pada saat kita bilang ada niat jahat, kita langsung itu beritahu kepada ini ada yang nggak benar, segera benahi daripada nanti di ujung nanti bermasalah. Tapi itu global Pak ya? Itu per item kegiatan karena setiap kegiatan itu kan ada perjanjiannya tersendiri. Itu langsung didampingi oleh JPN. Nanti bisa diakal-akali begitu. Nggak mungkin karena jadi dari awal pelaksanaan pekerjaan sampai di akhir itu kita evaluasi monitoring. Kalaupun tadi monitoringnya ada 1,5% karena pasti ada error. Tidak ada yang sistem yang tidak ada error. Tetapi kalau errornya tadi melebihi 5%, berarti di awal ada niat jahat. Berarti kalau di bawah 5% aman-aman ini Pak? Ya itu mungkin tadi itu kesalahan perhitungan, metode atau bahan tidak under spec-nya toh. Karena mungkin kita beli barang ternyata 5% tidak ada lagi di toko, cari barang yang sama. Seperti itu Pak. Nah kemudian Pak, selama Bapak menjadi kepala Kejaksaan Negeri, ya kepengen juga tahu nih Pak, apa saja yang sudah dilakukan. Ya semuanya baik, misalnya pembinaan, terus fasilitas kantor, karena seperti yang dijelaskan tadi Pak bahwa kantor kejaksaan ini jangan seram gitu Pak. Nanti kalau seram ya ngeri Pak. Nanti kalau masuk Sinwas sudah ada kasus ini. Ya kantor publik lah begitu Pak. Jadi apa usaha yang sudah dilakukan nih Pak? Memang di awal-awal perlu perhatian secara internal dulu. Kita tidak akan melayani eksternal kalau di internalnya belum akur. Artinya dari internal dulu. Di awal dulu kita beneri kita beneri internal bidang-bidang apa kekurangannya, umpamanya Datun apa kekurangannya, seperti tadi PTSP apa yang kurang. Pak, pelayanan publiknya masih panas. Ya udah kita hitung, kita kalkulasikan tempat sopanya kurang bagus. Nah, di awal-awal tahun kemarin,
kita kalkulasi dulu. Tapi tadi Pak nyaman Pak, tadi duduk di situ nyaman. Nah, termasuk ini tadinya kursinya plastik. Oh, ini sudah kursi. Kita kasih jok, ya kan? Nah, kita benerin satu-satu itu dari dalam. Kalau tapi tidak bisa sekaligus ya Pak ya. Ya betul. Bertahap. Nah, sama pelayanan publik. Ini tidak ada ruangan tunggu khusus. Nah, kita benerin tadi ruangan tunggu khusus. Toiletnya kurang bagus. Nah, kita benerin. Nah, setelah kita tahu masalah-masalahnya, ini yang kurang, barang bukti masih belum masih banyak yang belum ditegel, kita pasang tegel. Nah, kita benerin dulu. Kalau orang mengambil kendaraan, ya barang bukti, ya Pak ya, itu dicek dulu, bawain mekanik. Kan motor itu mungkin 3 bulan, 4 bulan tidak pernah dikasih panas. Sebelum mau diambil, kita bawain mekanik, dicek dulu, kasih angin, kasih apa, cek semua. Karena kendaraan yang masuk ini tidak ada minyak Pak. Betul. Di gudang nggak, kita harus. Itu Pak kosong artinya. Kita tetap rawat. Setiap kendaraan yang masuk di dalam itu, dicuci dulu. Baru dibungkus. Mau keluar, diisi minyak lagi. Diisi minyak lagi. Ya, karena dalam barang bukti nggak boleh ada minyak. Harus keluarin. Harus dikeluarkan. Itu. Semua kita pasang pengaman kasih daftar barang bukti. Mana barang yang akan kembali, mana akan dirampas itu diklasifikasi dengan baik. Area parkir kita nanti bedakan antara mana tamu, mana pegawai. Kalau tamu kita taruh di depan, biasanya kita taruh di depan. Di depan. Kami nggak mau campurin di sini. Ke depan nanti pengembangan khusus pegawai itu di belakang nanti Pak. Khusus pegawai nanti di belakang. Ada mau parkiran baru. Itu rencana nanti 2-3 bulan kita dorong. Ini mobil-mobil pegawai itu nanti di belakang. Di belakang. Jadi tamu yang di khusus sini nanti di depan. Tamu di depan. Kami nggak mau tamu di belakang. Ini mungkin juga kita beneri juga ini. Ini juga untuk kita pelan-pelan Pak. Istirahat. Itu yang di dalamnya. Kemudian, terus pelayanan di depan kita siapkan metal detektor. Jangan sampai ada orang-orang yang tidak baik. Nanti bawa bom. Terus di depan juga kita, Bapak mau kemana itu sudah ada pengarahan. Ada pengarahan mau ketemu sama siapa, catat. Dan pelayanan servis itu 5 menit harus tahu siapa yang harus gitu Pak. Jadi pada saat dia sudah di pelayanan terregister, dia harus terkonek dengan orang yang bersangkutan. Pada saat yang bersangkutan tidak terkonek, pasti saya langsung konek karena ada di monitor. Ya, langsung tercatat ini kok sudah melebihi 5 menit belum ada yang layani. Artinya sudah ada ketentuan semua itu. Ya, pasti. Ini tempat saya dulu bekerja